Halo guys, kembali lagi di Mas Joko. Video kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Ya, nanti kita akan membahas tentang sinus, kosinus, tangen, dan lain-lainnya lagi. Kemudian juga kita akan membahas tentang nilai-nilainya. Kemudian juga kita akan membahas tentang relasi-relasi sudut, mulai dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan terakhir kuadran 4. Kemudian nanti kita juga membahas tentang dua aturan yang ada, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Kemudian kita yang terakhir nanti akan membahas tentang materi mencari luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Oh ya, materi ini adalah materi kelas 10 untuk mata pelajaran matematika wajib untuk KD 8, 9, dan 10. Ya, biasanya di semester 2. Ya, mau tahu caranya? Penasaran? Jangan lupa like, komen, dan subscribe dari channel ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. Oke, kita akan coba membahas satu persatu materi dari trigonometri. Berasal dari kata tri dan metri, berarti nanti kita akan bahas banyak tentang segitiga, ya. Jadi misal, kita akan tahu sin, cos, tan, dan seterusnya itu perbandingannya atau dapat nilainya itu dari mana? Dari seperti ini. Jadi misal ada sebuah segitiga, kemudian ini kita lihat dari salah satu sudutnya. Misal, kita ambil dari sudut C. Jadi nilai sin dari sudut C atau nilai X-nya, besar sudutnya itu misalkan X, besar sudut sin C atau sin X itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan itu adalah sisi AB. Jadi ini depan. Nah, sisi AC adalah sisi miring. Nah, BC adalah sisi samping. Jadi sin itu aturannya depan dibagi miring. Maka depannya AB dibagi AC. Nah, untuk kosinus itu samping miring. Sampingnya itu BC, miringnya AC. Untuk tangen itu depan dibagi samping. Maka AB dibagi BC. Cara mudah menghafalkannya adalah sin demi, kosami, dan tan desa. Sin depan miring, kos samping miring, tan depan samping. Nah, untuk kosekan, sekan, dan kot itu adalah kebalikannya. Maksudnya adalah sin itu berelasi dengan kosekan, kos dengan sekan, tan dengan kotangan. Relasinya bagaimana? Jadi, kalau misalnya sin itu depan miring, nah kosekan kebalikannya, miring depan. Seperti itu. Kosekan juga. Jadi kalau misalnya kosnya samping miring, sekannya miring samping. Dan yang terakhir untuk tan, kalau tannya depan samping, maka kotangannya samping depan. Nah, seperti itulah perbandingan atau nilai-nilai dari trigonometri untuk segitiga ini. Nah, ini masih awal. Sekarang kita lihat yang selanjutnya dahulu. Jadi, contoh, misal diketahui kosinus alfa sama dengan 3/5. Dan alfa itu sudut lancipnya. Tentukan nilai sin, kosekan, dan tan. Jadi, kita pertama gambar dulu segitiga, ya. Ini misal A, B, C. Sekarang dilihat alfa. Alfa misalnya kita taruh di sini, alfa. Kos samping miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Sekali lagi, kosami, samping miring. Samping alfa itu kan sudut AB, berarti AB-nya 3.
Kemudian sami, miring. Miringnya adalah 5. 5 itu adalah sisi miring dari alfa atau segitiga ini, maka sisi miringnya adalah AC. Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka kita dapat BC-nya 4. Ya. Kemudian ditanyakan sin, kosekan, dan tan. Sin tadi apa? Sin demi. Depan miring, depannya 4, miringnya 5. Oke, lanjut. Kosekan. Kosekan alfa. Kosekan tadi relasinya sama apa ya? Kosekan tadi relasinya sama sin. Tapi kebalikannya sin. Tinggal seperti ini. Nah, kemudian kalau tan? Tan alfa. Tan desa. Depannya 4. Sampingnya 3. Maka didapatlah sin alfa 4/5, kosekan alfa 5/4, dan tan alfa sama dengan 4/3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat kapan sih nilai sin cos tan itu bernilai positif. Emang ada yang negatif? Ada. Nah, seperti ini. Jadi misal ada sebuah lingkaran, ya, ini lingkaran. Nah, kalau lingkaran saya bagi 4, maka tiap masing-masing potongan akan bernilai 90 derajat. Nah, 90 derajat masing-masing itu saya beri nama. Misal, yang ini saya namakan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya. Nah, sekarang kuadran 1 itu nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu nilainya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu nilainya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Di kuadran yang terakhir atau kuadran 4 itu nilainya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, kapan nilai sin cos tan-nya bernilai positif dan negatif? Cara menghafalkannya begini. Di kuadran 1 semuanya positif. Jadi nilai sin cos tan bernilai positif. All, semuanya. Nah, di kuadran kedua itu hanya sin tok. Selain itu nilainya negatif. Di kuadran ketiga hanya nilai tan. Hanya tan saja yang nilainya positif. Nilai yang sin, cos, dan sebagainya itu negatif. Kemudian di kuadran keempat itu hanya cos saja yang positif. Nah, ini apa gunanya? Gunanya nanti untuk melihat nilainya apakah benar sih nilainya seperti itu, nilai sinnya itu misalnya setengah atau min setengah. Nah, itu gunanya seperti itu. Jadi misal kita lihat tabel. Nah, jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita cek. Di kuadran 1 semuanya positif. Apakah betul? Oh, ya betul. Di kuadran 2, tadi hanya apa yang positif? Hanya sin. Sekarang lihat. Sin positif. Oh, ya betul. Nah, yang selainnya apakah positif? Oh, ternyata ada yang satu positif, yaitu kosek. Kenapa positif? Karena kosekan itu adalah relasi atau kebalikan dari sin. Jadi maka dua nilai ini hanya positif, yang lainnya negatif. Kuadran 3 tadi tan saja, dan relasinya yaitu kotangan. Yang lainnya negatif. Kuadran 4 hanya cos saja yang positif, dan temannya atau relasinya. Nah, ini mempermudahmu untuk menghafalkan. Oke? Oke, sekarang kalau sudah tahu nilai-nilai dari trigonometrinya, kita akan coba beberapa contoh soal. Jadi misal yang pertama, sin 30 ditambah cos 60 tambah tan 0. Ya. Jadi, kalau tadi sudah hafal, sin 30 berapa? Setengah. Cos 60 berapa? Setengah. Tan 0 berapa? 0. Maka nilainya berapa?
1, karena setengah tambah setengah 1. Kemudian sin 30 berapa? Setengah dikuadratkan ditambah cos 30 berapa? Setengah akar 3 dikuadratkan ditambah 9 dikali cos 90 berapa? 0. Setengah dikuadratkan jadi 1/4 ditambah setengah akar 3 dikuadratkan jadi 3/4 tambah 0. Berapa nilainya? 1. Nah, misal yang ini agak sulit nih. Sin min 30. Berapa sih min 30? Nah, biar tahu caranya adalah kita buat dia jadi positif dulu. Jadi kita tambahkan dengan 360. Nah, sin min 30 itu akan sama dengan sin 330. Kenapa begitu? Karena min 30 ditambah 360 jadi 330 derajat. Ini nanti kita pangkatkan 3 ditambah cos 30 dikuadratkan. Udah mulai lupa, pada ini angka sudut yang besar. Sekarang kita coba lihat. Sin 330 berapa? Sin 330. Oh, min setengah. Min setengah pangkat 3 berarti min 1/8. Ditambah cos 30. Cos 30. Cos 30 akar 3. Akar 3 dikuadratkan. Jadi tinggal 3. Kalau kita samakan menyebutnya jadi ya per 8. Jadi min 1 dikurang atau ditambah 3 biar jadi 8. Itu berarti 24. Kan yang lainnya adalah 23/8. Nah, sama halnya dengan 330. Itu langsung saja. Cos 330 berapa? Cos, kita lihat di tabel, cos 330 setengah akar 3. Maka langsung setengah akar 3. Nah, sin 2100 nya bagaimana? Kita kurangkan dengan 360 terus. Jadi sin kita kurangkan 360 secara terus menerus, nanti didapat berapa? Coba kita hitung. 2100 dikurang 360 yang pertama, dia masih 1740. Nah, itu juga senilai kalau kita kurangkan lagi dengan 360 lagi. Berarti sama dengan sin 1380 derajat. Kita kurangkan lagi dengan 360. 1020. Kemudian, masih besar. Kita kurangkan lagi dengan 360. Dapat sin 660. Masih besar lagi. Nah, sampai didapat nilai yang paling terkecil, yaitu sin 300. Nah, sekarang kita baru bisa melihat tabel. Sin 300 adalah min setengah akar 3. Maka nilainya adalah min setengah akar 3. Jadi sin 2100 itu nilainya adalah min setengah akar 3. Jadi kita kurangkan terus sudutnya dengan 360 derajat. Nah, tan 315 berapa? Kan tinggal lihat tan 135 min 1. Seperti itu. Paham ya cara-caranya ya? Oke, good. Oke, sekarang kita bahas tentang relasi sudut. Nah, relasi sudut ini adalah untuk mencari tahu sudut ini dengan sudut ini apakah bisa sama. Nah, contoh, misal sin 30. Nah, 30 itu di kuadran berapa? Yep, betul, kuadran 1. Sin 30 kan berarti kan senilai dengan sin 90 derajat dikurang berapa? 90 dikurang berapa? Sin 30. Betul sekali, 60 derajat. Nah, nilainya sin 30 itu akan senilai dengan cos 60
Karena apa? Karena aturan ini. Yes. Contoh lagi, misal ditanya tan 240 derajat itu senilai dengan sudut berapa? Tan 240 berarti sama dengan tan 180 plus berapa? 60. Berarti sama dengan tan 60. Ya. Jadi ini membantu kita untuk mempermudah sudut ini. Nilai sudut ini sama dengan sudut apa ya? Jadi mempermudah kita. Selanjutnya, contoh, misal cos 182. Jadi cos berapa? 180 derajat ditambah 2 derajat. Sama dengan berapa? Ingat, kalau pakai yang 180 plus alfa, dia jadi min cos alfa. Berarti cos 2 derajat. Kemudian yang ini, cos 156. 156 itu kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 itu berarti pakai yang 180 min berapa? Yang didapatkan hasilnya 156. Yup, betul. 24. Maka nilainya sama dengan min cos 24 derajat. Kemudian cos 212. Jadi sama dengan cos 180 ditambah berapa? 32. Good. Berarti nilainya sama dengan min cos 32 derajat. Nah, sin 33 derajat berapa ya? Nah, ini harus kita tambah dengan 360 lagi seperti tadi. Berarti min 33 ditambah 360 berapa? Berarti senilai dengan sin 327. Derajat. Nah, ini kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4 tadi aturannya adalah sin 360 derajat min alfa. Alfanya berapa? Alfanya kita cek, yang bisa jadi 27 berapa? 33 derajat. Maka sama dengan nilai sin di kuadran keempat tadi apa? Min sin 33 derajat. Seperti itu. Oke. Kita lanjut materi. Oke, selanjutnya adalah aturan segitiga. Jadi ada dua, aturan sinus dan aturan kosinus. Untuk sinus, itu aturannya begini. Jadi, ini akan digunakan kalau diketahui satu pasang, ya, satu pasang, dan salah satu komponen yang lain, misal sisi yang lain atau sudut yang lain, ya. Jadi sekali lagi, aturan sinus digunakan kapan? Digunakan kalau diketahui satu komponen, entah pakai yang A per sin A, B per sin B, atau C per sin C, terserah. Yang penting itu salah satu komponen itu, satu pasangan itu diketahui, dan komponen yang lain, misal C atau sudut C-nya, ya, itu digunakan pada saat itu. Nah, aturan kosinus itu digunakan kapan? Digunakan kalau, ya, diketahui dua buah sisi, ya, dan diketahui sudut apitnya. Jadi misal sisi B, sisi C, berarti harus diketahui sudut apitnya, ya, sudut ini. Nah, itu pasti pakai aturan kosinus. Beda dengan aturan sinus tadi, ya, bisa paham ya. Nah, atau kalau kosinus juga bisa digunakan pada saat misal diketahui 3 buah sisi, ya, nanti diminta cari sudut yang lain. Jadi kalau misalnya 3 sisinya diketahui semua, nanti bisa kita tahu sudut dalam segitiga itu besarnya berapa, ya. Nanti kita pelajari bersama-sama. Oke, sekarang kita lihat ini contoh soal. Oke,
Oke, sekarang kita contoh soal. Jadi misalkan ya, ada sebuah segitiga ABC. Kita gambar, misalnya ada segitiga A, B, C. Sudut A-nya 60 derajat, sudut B-nya 45 derajat. Kemudian sisi A itu pasti depan sudut A, itu 6 akar 3. Sekali lagi, kalau diketahui satu pasang, yaitu A per sin A, atau B per sin B, atau C per sin C, maka dia pasti menggunakan aturan sinus. Nah, sekarang diketahui sisi A dan sudut A, pasti dia pakai aturan sinus. Aturannya tadi bunyinya apa? A per sin A dengan B sin B, C per sin C. Diketahui apa aja tadi ya? A ini diketahui, berarti 6 akar 3 dibagi sin A, sin 60 sama dengan B yang kita cari. Kemudian sin B, sin 45 derajat. Berarti 6 akar 3 dibagi sin 60 berapa? Setengah akar 3, coret-coret. B per sin sin 45 berapa? Setengah akar 2. Setengahnya bisa kita coret ya. Jadi di B itu nilainya adalah 6 akar 2. Seperti itu. Nah, sekarang lihat yang kanan. Yang kanan misal ada sebuah segitiga ABC. Sudut C-nya 60 derajat, A-nya 6, B-nya 8. Nah, ada 2 buah sisi dan 1 sudut apit. Berarti pakai aturan kosinus. Yang ditanya nilai C kecil ini berapa? Rumusnya tadi apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB dikali cos C. A kuadrat berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat kurang 2 dikali 6 kali 8 dikali cos 60 derajat. 36 tambah 64 dikurang 48 dikali 2 96 dikali setengah. Coret 100 ditambah 48 sama dengan 104 dikurang berarti 100 kurang 48 berapa? 52. Berarti C nya berapa? C adalah akar 52. Seperti itu caranya. Oke, next kita lanjut contoh yang selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu luas segitiga. Nah, untuk segitiga siku-siku itu rumusnya kan adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, padahal segitiga kan nggak selalu siku-siku sudutnya. Nah, bisa digunakan luas-luasan dengan menggunakan trigonometri. Nah, yang pertama, luasan yang pertama ini kapan digunakan? Digunakan kalau ada 2 buah sisi dan 1 sudut apit ya. 2 buah sisi dan 1 sudut apit, berarti pakai rumus luas yang pertama. Nah, rumus luas yang kedua ini kapan digunakan? Digunakan kalau diketahui 3 buah sisi dan 3 buah sudut dan 1 buah sisi. 3 buah sudut dan 1 buah sisi ya. Nah, luasan yang terakhir itu digunakan kalau diketahui ketiga sisi A, B, C. Nah, S itu apa? S itu adalah jumlah sisi dibagi 2. Jadi rumus luasnya adalah akar dari
S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Nah, caranya penggunaannya adalah seperti ini. Contoh yang pertama, jadi misal diketahui sudut C, misal ada segitiga A, B, C, sudut C-nya misalnya 30, ya. Kemudian A-nya 10, B-nya 20. Ini pakai apa? 2 buah sisi dan 1 sudut apit. Berarti pakai yang L, yang luasan yang pertama. T A dikali B dikali sin C per 2, ya. A nya berapa? A nya 10, B nya 20, sin C nya 30 dibagi 2, berarti 10 kali 20 dikali setengah per 2, 10 berarti 100 dibagi 2 berapa? 50. Jadi luasnya 50. Satuan luas. Ya. Seperti itu. Sekarang contoh yang lain. Diketahui segitiga ABC, ya. Kemudian sudut B-nya 30, sudut A-nya 60, BC-nya 8. Ini pakai apa? Jelas, kita pakai yang 3 buah sudut diketahui dan 1 buah sisi. Nah, ini sudut C-nya berapa emang? Sudut C adalah 180 dikurang sudut yang lain. Sudut yang lain berapa? 90. Berarti berapa sudut C? 90. Nah, pakai L sama dengan, ayo, rumusnya apa tadi? Ingat nggak? Lagi. L sama dengan sudut sin B dikali sin C dibagi 2 sin A kali sisinya dikuadratkan. Jadi ini diketahui kan sisi A, berarti nanti yang di bawah adalah sin A, maka sin B 30 dikali sin C 90 dikali dengan sisi A nya kuadrat dibagi 2 dikali sin A berapa? 60 setengah dikali 1 dibagi 2 dikali setengah akar 3 dikali 64. Ini jadi 32, ini habis, maka rumusnya 32 per akar 3. Atau kalau kita rasionalkan, dikali akar 3 per akar 3 dapatnya 32 akar 3 per 3 satuan luas. Oke, yang terakhir ini contoh untuk yang kalau diketahui 3 buah sisinya. Jadi ada segitiga ABC, AC nya 6, BC 6, AB nya 6 akar 3. Nah, yang pertama kita cari S. S rumus tadi jumlah sisi dibagi 2. Jadi 6 tambah 6 tambah 6 akar 3 dibagi 2. Berarti 12 tambah 6 akar 3 dibagi 2. Jadi 6 tambah 3 akar 3. Rumus luasnya adalah L sama dengan akar, jadi S 6 tambah 3 akar 3 dikali S min A, berarti 6 plus 3 akar 3 dikurang A nya 6 dikali S min B, B nya berapa? B nya 6 juga, kemudian S min C, C nya berapa? 6 akar 3. Ini akar 6 plus 3 akar 3, ini 6 nya habis ya, berarti 3 akar 3, 3 akar 3, yang ini tinggal
6 min 3 akar 3. Nah, yang ini dan ini kita menggunakan sifat aljabar, didapat jadi 6 kuadrat kurang 3 akar 3 kuadrat. Kemudian ini yang 3 akar 3 dengan 3 akar 3 kita kalikan, didapat 9 dikali 3. Nah, lanjut sampai sini ya. L sama dengan akar dari 36 dikurang 3 akar 3 itu berapa? 9 dikali 3. Kemudian 9 dikali 3. Akar dari 36 kurang 27, 9. 9 dikali 9 dikali 3 berapa? Akar 243. Satuan luas. Paham? Seperti itu. Oke. Sekian materi yang sudah kita bahas. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat kamu pahami. Dan jangan lupa, kalau semisal tadi ada kesalahan, kita maklum, dan tolong berikan komentar di kolom komentar supaya channel ini semakin membaik dan semakin membaik. Kemudian saya sudah menyiapkan beberapa soal latihan di deskripsi, silahkan kalian download, kalian coba kerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan, ada kebingungan, silahkan tanya. Tanyanya bisa di Instagram saya, yaitu @santowijaya. A-nya yang belakang ada 2. Ya, oke, sekian video dari Mas Joko. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.